Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas sejarah peminatan yang berjudul Peradaban Awal Dunia. Yang pertama ada peradaban lembah sungai Efrat dan Tigris, dan yang kedua ada peradaban lembah sungai Nil. Baiklah, ini nama-nama anggota kami yaitu Saya Kevin. Saya Raudia Faiza Sabila. saya Nabila. Saya Muhammad Habib. Peradaban lembah sungai Efrat dan sungai Tigris. Sungai Efrat dan sungai Tigris membentuk suatu wilayah yang subur disebut Mesopotamia, yaitu daerah di antara dua sungai. A. Sumeria. Wilayah Mesopotamia diperkirakan sudah dihuni sejak tahun 4000 sebelum Masehi. Kesuburan tanah Mesopotamia menarik perhatian bangsa pengembara di daerah padang pasir di sebelah barat atau penghuni gua-gua di sebelah timur yang dikenal dengan sebutan bangsa Sumeria. Diperkirakan pada tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria mendiami daerah Mesopotamia yang berasal dari daerah sekitar Susa. Bangsa Sumeria merupakan bangsa tertua yang mendiami daerah ini. Bangsa Sumeria kemudian mendirikan kota-kota dengan pemerintahan seperti sebuah negara dengan sebutan negara kota, yang kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang raja yang sekaligus sebagai pemimpin agama yang disebut Patesi. Kota pertama yang berhasil menegakkan kekuasaan di Sumeria adalah kota Kis yang terletak 88 km di sebelah selatan Baghdad sekarang. Kis mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Etana. Kekuasaan kota Kis mulai disaingi oleh Erek yang didirikan oleh Meski Anggaser. Kota Kis, Ur, dan Uruk mengadakan perang ketiga untuk merebutkan kekuasaan tertinggi di Sumeria. Penakluk berikutnya adalah Sargon yang menjadi orang pertama yang berhasil mempersatukan Sumeria dan Mesopotamia Utara menjadi satu bangsa. Setelah Sargon meninggal, Sumeria terus mengalami kemunduran dan kehancuran. Pengganti Sargon tak mampu mencegah kemelut dalam negeri. Dan kemelut tersebut muncullah suku Amori yang berhasil mendukung Sumeria. 1. Kehidupan ekonomi. Bangsa Sumeria tergolong dalam ras Kaukasoid dari Ramuan-Semit. Letak Mesopotamia yang strategis menjadikan daerahnya berkembang menjadi pusat perdagangan antara Arab dan Arsenia di utara dan India di timur dengan Timur Tengah di barat. 2. Kepercayaan. Masyarakat Sumeria memuja banyak dewa atau politeisme. Dewa-dewa utama yang menguasai kawasan utara yaitu 1. Dewa langit. 2. Dewa Enlil, dewa udara. 3. Dewa Enki, dewa air. 4. Dewa Ninhushtak, dewa agung. Dewa yang paling ditakuti adalah dewa Ares Gal, yaitu Dewi Maut yang bertahta di negeri hilang. 3. Ilmu pengetahuan. Bangsa Sumeria mengenal tulisan yang terdiri atas 359 huruf. Setiap huruf merupakan satu suara ditulis pada lempengan-lempengan tanah liat yang masih basah, lalu dikeringkan. Menulisnya dengan alat seperti paku. Tulisannya juga seperti paku, lalu disebut tulisan paku atau cuneiform. Huruf ini disebarluaskan oleh bangsa Finisia ke wilayah Laut Tengah. Dikembangkan oleh bangsa Yunani menjadi huruf alfa, beta, dan gamma. Lalu bangsa Romawi mengembangkannya menjadi huruf Latin. B. Babilonia. Berasal dari kata Babilo atau Babilu yang berarti gerbang menuju Tuhan. Kota ini berbentuk segi empat dengan sungai Efrat mengalir di tengahnya. Pada tahun 1850 sebelum Masehi, seseorang yang bernama Samuabum mengawali pemerintahan bangsa Amori di kota itu. Raja terbesar di kerajaan itu adalah Hammurabi. Kebesaran kerajaan Babilonia tak mampu bertahan lama. Kerajaan Babilonia lama runtuh karena mendapat serangan dari bangsa Hittite dari Asia Kecil. 1. Sistem pemerintahan. Pada pemerintahannya, Hammurabi mengeluarkan hukum tertulis yang dikenal sebagai Undang-Undang Hammurabi yang dipahatkan pada tugu batu setinggi 2,5 meter.
itu terdiri atas 280 pasal dan sekitar 4.000 baris. Hukum pidana yang diterapkan Hammurabi bersifat pembalasan, sehingga pelanggar hukum mendapat hukuman yang setimpal. 2. Kepercayaan. Dewa bangsa Babilonia adalah Dewa Marduk, putra Dewa Enki. Dewa Marduk adalah dewa penyelamat. Dalam masyarakat Babilonia, pendeta mempunyai kedudukan dan peran penting dalam pendidikan. 3. Ilmu pengetahuan. Kebudayaan Babilonia merupakan pengembangan dari budaya Sumeria. Kegemaran yang menjadi ciri khas kebudayaan Babilonia yaitu membangun menara-menara dan lengkungan-lengkungan. Mereka mempunyai kebiasaan dalam meramal dan mengambil keputusan dengan melihat hati seekor domba dan letak bintang-bintang. C. Assyria pada sekitar tahun 3005 sebelum Masehi di hulu sungai tempat tinggal bangsa Assyria. Mereka membangun kota-kota Asur dan Ninive. Pada mulanya kekuasaan bangsa Assyria hanyalah kecil saja. Mereka terpaksa membayar pajak kepada penguasa-penguasa Babilonia dan bangsa Huria. Kesempatan yang bagus ini dimanfaatkan oleh bangsa Assyria untuk menegakkan kemerdekaan pada tahun 1350 sebelum Masehi di bawah pimpinan Raja Asulubait. Raja pertama yang mengantarkan Assyria kepada zaman kejayaan adalah Tiglath-Pileser I. Raja ini mengawali pemerintahannya dengan menaklukkan gerombolan orang-orang dari Asia Kecil yang mengecam kota Ninive. Akan tetapi raja itu bukanlah pengelola negeri jajahan yang baik. Setelah ia meninggal sekitar 1080 tahun Masehi, banyak negeri jajahannya menaklukkan pemberontakan dan memporak-porangan akan wilayah yang luas. Menjelang abad ke-10 sebelum Masehi, bangsa Assyria bangkit kembali. Seorang raja berhasil membawa Assyria kepada masa yang gemilang adalah Asusurnasirban II. Ia memperluas wilayah Asia jauh melampaui batas-batas Mesopotamia dan mencapai pantai-pantai Laut Tengah dan Asia dan Syria. Ia mengangkut harta kekayaan berlimpah. 1. Kepercayaan halnya bangsa Babilonia. Bangsa Assyria juga mengambil alih dewa-dewa dan upacara-upacara keagamaan Sumeria dengan melakukan perubahan dan pengembangan. 2. Ilmu pengetahuan dan teknologi kebudayaan bangsa Assyria meniru dan mengembangkan kebudayaan Sumeria di Babilonia. Kota-kota dan istana dibangun dengan bangunan-bangunan yang megah disertai dengan hiasan atau pahatan-pahatan seperti kereta perang, orang berburu dan binatang buas. 3. Kegiatan perekonomian. Sebagian besar mata pencaharian bangsa Assyria adalah bertani. D. Babilonia Baru. Pendiri kerajaan Babilonia Baru adalah Nabopolassar, sedangkan raja yang paling termasyhur dari kerajaan ini adalah Nebukadnezar. 2. Ia berupaya menegakkan kembali kekuasaan Mesopotamia atas wilayah-wilayah berat seperti Palestina, Syria, dan Fenisia yang cerai-berai bersama hancurnya Assyria. Ia menjara kota Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Kebangkitan Babilonia Baru berlangsung tidak lama. Para pengganti Nebukadnezar adalah penguasa yang lemah dan mudah bimbang. Nabonius, raja terakhir Babilonia Baru, membangkitkan kemarahan rakyatnya dengan menggantikan Dewa Marduk sebagai dewa utama. Babilonia dengan dewa lain penakluk tersebut adalah Cyrus, raja Persia, pada musim gugur tahun 539 sebelum Masehi. Persia. Pada tahun 612 sebelum Masehi, bangsa Persia bersama Emilia Keada bersekutu menyerang bangsa Assyria dan menyamarkan kota Ninive. Akan tetapi pada waktu itu bangsa Rusia belum berhasil menduduki wilayah Mesopotamia yang dikuasai bangsa. Pada tahun 550 sebelum Masehi bersama bangsa Media, bangsa Persia yang dipimpin oleh Raja Cyrus kemudian membebaskan Yahudi yang selama pemerintahan Nebukadnezar II mengalami masa pembuangan. Raja terbesar dari kerajaan Persia adalah Darius Agung 521 sampai 485 sebelum Masehi. Ia memperluas wilayah dari ke barat sampai ke Asia Kecil. 1. Sistem pemerintahan kerajaan Persia merupakan contoh yang
tentang suatu negara yang berhasil menyatukan rakyat yang berbeda-beda dalam adat istiadat agama dan wilayah kerajaan Persia yang luas dibagi menjadi 20 satrap yang dipimpin oleh satrap. 2. Kepercayaan bangsa berdasarkan pada aturan Zarathustra atau poster yang dianggap sebagai guru agama bangsa Persia, kitab suci mereka disebut Avesta yang berisi nyanyian-nyanyian suci. Kepercayaan mereka dewa tertingginya Ahurazda sebagai dewa langit. Peradaban lembah Sungai Nil. Mesir kuno adalah negeri yang sudah dianggap kuno di kalangan negeri-negeri kuno. Mesir telah menjadi bangsa yang besar 1000 tahun sebelum orang Minos di Pulau Kreta membangun istananya di Knossos dan 900 tahun sebelum orang Israel mengikuti Musa dari belenggu perbudakan. 1. Sistem pemerintahan raja-raja yang berkuasa di Mesir kuno disebut dengan Firaun atau Pharos. Firaun memerintahkan secara otoriter. Ia menentukan keadilan dan menjadi sumber hukum serta membuat undang-undang kekuasaan mutlak karena dianggap sebagai setengah dewa. Rakyat memuja Firaun sebagai dewa raja. Dalam melaksanakan tugasnya, Firaun dibantu oleh beberapa orang, yaitu wazir bertugas sebagai pengawas pertanian, pemegang stempel raja, pengawas pajak, dan sebagainya. Imam agung bertugas sebagai pengurus dan tempat pemakaman raja. Tentara milisia adalah tentara yang tidak profesional yang dikomando oleh para bangsawan antara 3200 sampai dengan 3000 sebelum Masehi. Firaun yang berkuasa di Mesir Hulu bernama Menes. Ia berhasil menyatukan Mesir Hulu dengan Mesir Hilir. Minus kemudian membangun pusat kerajaan di Memphis karena keberhasilannya menyatukan Mesir. Itulah maka Firaun Manis mendapatkan julukan Nasutbits, artinya raja yang bermahkota kembar. Zaman kerajaan Mesir kuno 3400 Masehi sampai 2160 sebelum Masehi. Zaman pemerintahan Mesir tua dimulai sejak pemerintahan Menes yang berhasil mempersatukan Mesir Hulu dengan Mesir Hilir. Raja lainnya adalah Khufu, Chephren, dan Menkaure. Pada masa pemerintahan mereka, kebudayaan Mesir kuno berkembang pesat. Firaun Pepi yang berkuasa sekitar tahun 2500 sebelum Masehi sering melakukan penyerangan dengan tujuan untuk melindungi perdagangan dan memperoleh budak sebagai tenaga kerja untuk membangun istana dan piramid. Setelah Raja Pepi II meninggal, Mesir mengalami kemunduran. Kemundurannya itu disebabkan oleh adanya perebutan kekuasaan para bangsawan dan serangan asing yang selalu menunggu kelemahan Mesir yang subur. B. Zaman Kerajaan Mesir Pertengahan 2160 sampai dengan 1788. Seorang raja Mesir dari TB yang bernama Sesostris III berhasil mempersatukan Mesir kembali pada tahun 1880 sebelum Masehi. Ibu kota kerajaan dipindahkan ke TB Sesostris III, kemudian memperluas wilayahnya sampai ke Palestina dan Sudan. Kerajaan Mesir Pertengahan mengalami keruntuhan karena serangan bangsa Hyksos Indo-Jerman yang masih rendah peradabannya dan suka berperang. C. Zaman Mesir Baru 1500 sampai 1100. Pada zaman Mesir Baru, dewa Amon disamakan dengan dewa Ra sehingga dikenal adanya Dwi Murti yang disebut Amon Ra. Pada masa pemerintahan Thutmose III 1500 sampai 1447 dibangun kuil Amon Ra di kota Luxor dan Karnak. Raja Amenhotep IV memindahkan ibu kota kerajaan Meamirna. Raja tersebut juga berupaya merubah dewa utama Amon Ra dengan dewa Anton yang digambarkan berupa bulatan matahari. Selain dipuja oleh orang Mesir, dewa tersebut juga dipuja oleh bangsa lain sehingga sifatnya lebih universal. Raja Amenhotep bahkan menyatakan bahwa dirinya bukan dewa, melainkan manusia biasa. Setelah Akhenaton wafat, ia digantikan oleh Tutankhamun pada tahun 1350 sebelum Masehi. Setelah Raja Tutankhamun meninggal, Mesir baru terpecah-pecah dan kembali terlibat dalam perang saudara dan perebutan kekuasaan. Dalam perebutan kekuasaan itu, raja yang keluar sebagai pemenangnya adalah Raja Rames II. Setelah ia meninggal, ia dimakamkan di Abu Simbel. Setelah berakhirnya kekuasaan Raffles II, Mesir menjadi rebutan bangsa-bangsa luar.
Masyarakat Mesir kuno memuja banyak dewa politeisme. Aliran sungai Nil yang mengalami pasang dianggap kehendak para dewa. Sebelum munculnya Firaun, masyarakat Mesir kuno memuja hewan totemisme, sehingga banyak dewa yang diwujudkan dalam bentuk binatang. Mesir kuno juga percaya kepada kekuatan-kekuatan alam yang dianggap sebagai dewa. Dewa-dewa yang berasal dari kekuatan alam tersebut adalah sebagai berikut. A. Dewa Ra, sebagai dewa matahari, merupakan dewa yang sangat dihormati. Dewa Ra dipuja sebagai dewa pelindung, dewa keadilan, dan dewa penjunjung moral dunia. Untuk melakukan pemujaan terhadap Dewa Ra, masyarakat Mesir membangun obelisk, yaitu pembangunan berbentuk tugu. B. Dewa Osiris, sebagai putra Dewa Ra, ia dipuja sebagai dewa kehidupan, alam, banjir, gandum, dan alam angunan piramida, dan mener arwah. C. Dewa Isis, sebagai istri Dewa Osiris, ia dipuja sebagai Dewi Sungai Nil atau Dewi Kesuburan. Masyarakat Mesir kuno percaya bahwa roh orang yang meninggal hidup terus asalkan jasadnya tetap utuh. Seni bangun hasil karya. Seni bangun yang dihasilkan masyarakat Mesir kuno bukan hanya sekedar bernilai kemegahan, akan tetapi juga memiliki teknologi yang maju. Peninggalan bangunan Mesir diantaranya sebagai berikut. Masta, yaitu bangunan penguburan yang bentuk menyerupai bangku. Bagian atas mastaba datar dan sisinya miring, digunakan untuk menyimpan jenazah. Mastaba dihiasi oleh ornamen pola-pola geometrik agar lebih indah. Piramida adalah bangunan segi empat kerucut yang terbuat dari batu. Gunanya untuk menyimpan jenazah raja. Piramida terbesar yang ditemukan di Mesir adalah piramida Raja Keops di Gizeh yang tingginya 137 meter. Kuil merupakan tempat pemujaan dewa-dewa Mesir. Contohnya kuil Dewa Amon. Kuil termasyhur yang paling indah adalah kuil yang dibangun oleh Ratu Hatshepsut di Deir el-Bahri. Sphinx, yaitu patung besar berbadan singa berkepala manusia. Parang ini melambangkan seorang Firaun yang memiliki badan yang kuat perkasa seperti singa dan memiliki pikiran serta kebijakan seperti manusia. Ilmu pengetahuan. A. Astronomi. Masyarakat Mesir kuno menggunakan astronomi untuk menghitung dan menentukan waktu meluapnya sungai Nil, memecahkan masalah irigasi, merencanakan pembangunan piramida, dan menentukan hari-hari besar keagamaan. Kalender menentukan dalam setahun terdapat 12 bulan, sedangkan satu bulan ada 30 hari. Untuk mencapai 360 hari, setiap tahun ditambah 5 hari. Matematika digunakan untuk penambahan dan pengurangan, kemudian berkembang menjadi menghitung perkalian dan pembagian, namun caranya masih rumit. Kedudukan seorang tabib dalam kehidupan masyarakat Mesir kuno merangkap sebagai tukang sihir dan pendeta. Walaupun demikian, dalam bidang kedokteran mereka menggunakan obat-obatan. Himpunan pengetahuan kedokteran ada yang ditulis dalam papirus. Aksara. Ketika Napoleon Bonaparte memimpin pasukan Prancis menyerbu dan menduduki Mesir tahun 1997 sampai 1799. Salah seorang anak buahnya menemukan batu besar berwarna hitam yang berisikan tulisan di daerah Rashid, wilayah Rosetta. Benda tersebut kemudian diangkut ke Perancis dan dijadikan kolek pribadi Napoleon. Berkat ketekunan yang luar biasa selama 14 tahun, tulisan tersebut akhirnya dapat dibaca oleh Champollion, seorang ahli bahasa kuno berkebangsaan Prancis. Ternyata prasasti tersebut menyajikan dua bahasa yang berbeda. Pada bagian atas tertulis aksara Mesir kuno yang disebut hieroglif, dan bagian bawah tertera tulisan gambar dalam bahasa Yunani kuno. Prasasti tersebut ternyata berisi puji-pujian terhadap Ptolemeus. Sekian video presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan kami akhiri dengan membacakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.